Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang semuanya, perkenalkan nama saya Rafena Safa Maura, NIM 1900251 dari Program Studi Manajemen Industri Catering Universitas Pendidikan Indonesia. Pada video kali ini, saya akan membahas beberapa impian yang menjadi target saya dalam dunia pekerjaan, sekaligus menyampaikan beberapa persiapan baik yang telah maupun yang akan saya persiapkan untuk mencapai target tersebut. Selain itu, saya akan membahas tupoksi, job desk, serta kompetensi yang perlu dimiliki oleh seorang CEO. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita simak video ini sampai selesai. Impian saya dalam dunia pekerjaan adalah menjadi seorang CEO perusahaan Healthy Snack. CEO dengan kepanjangan Chief Executive Officer memiliki peran penting dalam sebuah perusahaan dalam mengatur dan mengelola perusahaan untuk mencapai tujuan yang ditargetkan. Banyak orang yang berpendapat bahwa profesi seorang CEO memiliki arti dan peran yang sama seperti owner dan juga founder. Akan tetapi, pada praktiknya sebenarnya mereka memiliki peran yang berbeda. Owner merupakan istilah yang digunakan dalam bisnis di mana pemilik atau orang yang berinvestasi pada suatu usaha dan bisnis. Sedangkan founder adalah orang yang mendirikan suatu usaha atau bisnis sekaligus orang yang memiliki ide atau gagasan yang dituangkan dalam bentuk tertentu. Impian untuk menjadi seorang owner maupun CEO tentu saja bukan hal yang sangat mudah. Banyak sekali proses yang perlu kita lewati dan kita usahakan sebelumnya. Bahkan perlu waktu bertahun-tahun untuk dapat menempati posisi tersebut. Nah, berikut ini terdapat persiapan-persiapan sebelum saya menjadi CEO. Yang pertama itu menanamkan jiwa entrepreneurship dalam diri kita. Nah, entrepreneurship itu adalah keyakinan kuat yang ada dalam diri seseorang untuk mengubah dunia melalui ide dan inovasinya. Keyakinan ini kemudian ditindaklanjuti dengan keberanian mengambil resiko, mewujudkan ide dan inovasinya tersebut melalui organisasi yang didirikannya, mulai dari membangun, memelihara, dan mengembangkannya sampai menghasilkan dampak nyata bagi dunia. Selanjutnya, mempersiapkan jenjang pendidikan sebaik dan setinggi mungkin. Dalam konteks ini, pertama saya akan banyak mengikuti pelatihan mengenai bisnis, seminar bisnis. Selain itu, saya akan mengusahakan untuk meraih IPK yang memuaskan pada jenjang S1 ini. Setelah lulus S1, saya akan melanjutkan ke pendidikan Magister Manajemen baik di UPI maupun di UGM. Selanjutnya, mulai mengikuti berbagai organisasi dan kepanitiaan untuk menumbuhkan jiwa leadership. Di sini saya sudah berperan aktif mengikuti BEM Himamika dan kepanitiaan yang ada di MIK. Selanjutnya, mencari relasi sebanyak mungkin, mengasah kemampuan kompetitif, dan menjadi seorang pegawai atau karyawan dalam sebuah perusahaan besar yang memerhatikan pengembangan karir karyawannya. Salah satunya yaitu PT Indofood. Berikut ini terdapat target jenjang karir saya nanti di PT Indofood. Yang pertama itu menjadi supervisor pengawasan mutu bahan baku atau produk jadi. Selanjutnya menjadi process development and quality control management. Selanjutnya menjadi purchasing officer. Selanjutnya menjadi manajer gudang. Lalu dilanjutkan menjadi manajer pabrik. Lalu akan mulai beralih kepada manajer pemasaran, selanjutnya akan beralih kepada manajer finance, selanjutnya menjadi general manager. Setelah menjadi general manager, saya berniat untuk menjadi dewan direksi di kantor pusat PT Indofood. Nah, selanjutnya saya ingin menjadi seorang CEO atau direktur utama atau presiden direktur baik nantinya di PT Indofood maupun di perusahaan saya sendiri. Dan selanjutnya akan menjadi owner apabila diberi kesempatan. Setelah merumuskan beberapa jenjang karir yang saya targetkan dalam dunia pekerjaan, sekarang saya ingin membahas tugas pokok dan fungsi seorang CEO. Tugas pokok seorang Chief Executive Officer atau CEO adalah memimpin perusahaan. Menjadi seorang pemimpin juga mengharuskan seorang CEO menjadi visioner, agar perusahaan mampu berkembang dan menjadi yang terdepan.
Hal ini dikarenakan CEO harus mempertimbangkan semua langkah perusahaan di masa depan agar tidak tertinggal oleh kompetitor. Selanjutnya terdapat 4 fungsi CEO. Yang pertama sebagai pemimpin, selanjutnya sebagai komunikator antara perusahaan dan dunia luar, selanjutnya sebagai eksekutor atau orang yang berani mengeksekusi sebuah ide atau gagasan, baik gagasannya itu dari karyawannya maupun dari diri dia sendiri, dan yang terakhir sebagai pengelola perusahaan. Dalam menjalankan tugas pokoknya, CEO di sini memiliki job description. Yang pertama, merencanakan, mengelola, dan menganalisis segala aktivitas fungsional bisnis seperti operasional, sumber daya manusia, keuangan, dan pemasaran. Yang kedua, merencanakan dan mengelola proses penganggaran, lalu ikut mengamati hingga menganalisis apabila ada kejanggalan dalam praktiknya. Yang ketiga, mengelola perusahaan sesuai dengan tujuan, strategis perusahaan dengan menimbang dari segi keefektifan dan efisiensi biaya yang akan dikeluarkan. Yang keempat, merencanakan dan mengelola kinerja sumber daya manusia supaya menghasilkan para karyawan yang berkompeten. Di sini, peran CEO harus mampu menempatkan posisi pekerja sesuai dengan kompetensi yang mereka miliki. Yang kelima, merencanakan, mengelola, dan mengeksekusi perencanaan strategi bisnis maupun korporat. Selanjutnya, yang keenam, mengidentifikasi dan meningkatkan performa operasional perusahaan dengan cara memotivasi berbagai divisi di perusahaan. Yang ketujuh, mengambil berbagai keputusan strategis yang berdampak baik bagi sustainabilitas atau keberlanjutan perusahaan berdasarkan hasil analisis ataupun fakta. Yang kedelapan, menganalisis dan mengambil langkah paling prioritas terhadap alokasi sumber daya dan penganggaran perusahaan. Yang kesembilan, membuat kebijakan, prosedur, dan standar pada organisasi perusahaan, termasuk keputusan strategis dan dalam hal integrasi, investasi, aliansi, dan joint venture. Dan yang terakhir, menganalisis segala masalah dalam perusahaan dan mengkoordinasikannya kepada manajemen dalam menyelesaikan masalah tersebut secara efektif dan efisien. Untuk menjadi seorang owner maupun CEO yang baik, tentu saja kita harus memiliki kompetensi sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan berkomunikasi. Di sini saya telah mengasahnya dengan mengikuti berbagai organisasi dan menjadi pemimpin di beberapa kegiatan atau kepanitiaan event. Nah, selanjutnya yang kedua terhadap kemampuan bernegosiasi. Yang ketiga, kemampuan mendelegasikan tugas. Di sini dalam konteks kita harus bisa bekerja sama dengan tim. Jadi kita harus mempercayai job desk dari beberapa bawahan kita. Jangan sampai kita tidak percaya kepada mereka, akhirnya kita mengerjakan semuanya sendiri. Itu tidak dibolehkan dimiliki oleh seorang CEO. Nah, yang terakhir, kemampuan mengambil keputusan. Di sini seorang CEO harus dengan tegas dan percaya diri dalam mengambil keputusan dan menerima segala resikonya, dan bertanggung jawab apabila terjadi kerugian. Demikian pemaparan yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Sampai bertemu di lain kesempatan. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.